Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika bareng Om Ali. Nah, untuk video kali ini, Om Ali nanti khusus akan membahas special edition ya, membahas latihan soal PTS 1 Matematika kelas 7 tahun 2020-2021. Ini hanya sekedar prediksi adik-adik ya buat belajar adik-adik di rumah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke soal yang pertama. Di antara ketiga bilangan berikut, negatif 5, 7, dan negatif 2, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, dari ketiga bilangan ini, yang terbesar itu 7 ya adik-adik. Dan yang terkecil adalah negatif 5. Jadi yang di tengah-tengah otomatis negatif 2. Nah, dari pilihan ganda ini, yang cocok mana adik-adik? Yang cocok. Oke, yang cocok adalah yang C adik-adik ya. Min 5 kurang dari min 2 dan min 2 kurang dari 7. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya apakah itu? Coba. Pernyataan berikut. Coba kita perhatikan. Ada 15 derajat di atas titik beku. Kalau di atas titik beku itu berapa derajat adik-adik? 0 derajat. Kalau di atasnya berarti ini maksudnya adalah positif 15 derajat. Begitu adik-adik. Kalau 6 derajat di bawah titik beku, berarti kalau di bawah itu artinya negatif 6 adik-adik. 100 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif 100 meter. Begitu adik-adik. Lalu yang 200 meter di atas permukaan laut otomatis positif 200 meter. Nah, urutan dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Yang mana ada adik? Yang terkecil adalah negatif 100. Nomor 3 ya. Terus berikutnya nomor 2 negatif 6. Terus ada ke nomor 1 ya adik-adik. Lalu berikutnya nomor 4. Jadi yang cocok mana adik-adik? Pinter yang D. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, kita langsung saja ke soal selanjutnya nomor next. Oke. Pecahan 5/7, 0,65, 66% dan 2/3 disusun secara naik. Oke. Kalau susun secara naik, oke, berarti dari yang terkecil hingga yang terbesar. Biasanya kalau soal seperti ini adik-adik paling mudah kita buat desimal ya adik-adik ya. Desimal. Coba kita 5/7-nya. Kita buat desimal adik-adik berapa? 5/7-nya. 5/7. Oke, kita tulis 50 dibagi 7. 0, yang terdekat berapa adik-adik? 7 ya, 49. Lalu 10, kayak gitu ya. 1. Ini kurang lebih 0,71. Begitu adik-adik. Kalau 0,5-nya sudah otomatis desimal. Yang 66%, 66%. Kita buat desimal berarti 0,66. Begitu adik-adik. Untuk 2/3-nya, 2/3 kita bikin desimal seperti tadi. 20 kita bagi 3. Oke, 0, terdekat adalah 6. 18, 20, masih aja 6. Dan seterusnya. Begitu adik-adik. Jadi yang 2/3 itu masih ada 0,6666 atau 67. Jadi yang terkecil mana adik-adik? Yang terkecil di sini ternyata 0,65 adik-adik ya. 0,65 ini yang terkecil. Berikutnya yang terkecil lagi adalah 0,6. Terus ada 0,66666. Ini nomor 3. Berarti 5/7-nya yang 0,71 nomor 4. Oke, disusun. 1, 0,5. Terus 66%. Berikutnya 2/3. Berikutnya lagi 5/7. Jadi jawabannya yang A adik-adik ya. Begitu. Bisa dipahami? Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Apakah itu soal selanjutnya?
Oke, hasil dari negatif 16 ditambah 78 dibagi negatif 13 dikurangi 4 dikali negatif 5. Oke, ini pecahan bilangan bulat dengan operasi campuran ya adik-adik. Hati-hati ya adik-adik, ini ada pembagian sama penjumlahan. Kita dahulukan pembagiannya dulu. Jadi ini masih negatif 16. 78 dibagi 13 berapa adik-adik? Iya, 6 ya. Karena dibagiin min, ini ketemunya negatif. Negatif 6. Jadi ini dikerjakan dulu adik-adik ya. Terus berikutnya ini keperkalian. Min 4 kali min 5. Jadinya positif. 20. Oke. Min 16 dikurangi 6 itu negatif 22 ditambah 20. Jadi ketemunya berapa adik-adik? Iya, pinter. Negatif 2. Begitu adik-adik ya. Next, kita ke soal selanjutnya. Masih semangat ya adik-adik? Oke, soal selanjutnya. Masih soal bilangan bulat campuran ya. Dicampur operasinya. Tapi di sini ada pembagian, ada per begitu. Nah, untuk soal ini coba diperhatikan adik-adik. Kalau kita ngitung secara manual, 45 kali min 7 ditambah 45 kali 19. Ini nanti lumayan banyak ya. Nanti dia perhatikan di sini coba. 45 di sini 45. Ada yang sama. Berarti kita keluarkan. Kita pakai sifat distributifnya. 45 kita keluarkan. Lalu ini tinggal negatif 7. Ditambah berapa ini adik-adik? 19. Nah, nanti berhitungnya lumayan tidak terlalu besar. Ini juga nih adik-adik, 9 sama 9 bisa kita keluarkan. 9 dikali ini masih ada 6 dikurangi 4. Karena ini dikurangi ya. Nah, bagaimana adik-adik lanjutannya? 45. Ini tinggal berapa adik-adik? Min 7 tambah 19 kali 12 per 9 dikali ini berapa? 2. Begitu adik. Nah, nanti mudah ini. Tinggal dicoret-coret aja. Jring, jring. Tinggal 5. Ini jring, jring. Tinggal 6. Tinggal 5 kali 6. Berapa adik-adik? 30. Begitu adik-adik ya. Tujuan soal ini adalah pakai sifat distributifnya untuk mempermudah perhitungan. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Oke, kita soal selanjutnya adalah operasi campuran tapi di sini pecahan. Oke, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ini disamakan penyebutnya jadi berapa adik-adik? 35. Supaya 35 kita kali berapa? 5. Berarti atas kali 5 ya adik-adik. Berapa? 25. Ditambah supaya 35 kali 7. Atas juga dikali 7. Jadi 3 kali 7, 21. Oke, kita kurung. Kali. Nah, ini juga iya. Berapa adik-adik? Dibuat pecahan biasa berapa? Ini 5 kali 1, 5. Ditambah 3, 8. 8 per 5 dikurangi 5. 4 kali 1, 4. Dikali tambah 1, 5. 5 per 4. Begitu adik-adik ya. Ini kita selesaikan. 35. 25 tambah 21 tinggal berapa? 46. Dikali, ini samakan penyebutnya berarti ya 20. 5 bagi 20 kali 4 ya. Ini juga dikalikan 4. 32. Ini kali 5. Atas kali 5 juga 25. Oke. Langkah terakhir 46 per 35 dikali 32 kurangi 25. Berapa adik-adik? 7 per 20. Oke, sebelum kita kali kita coret-coret yuk, lumayan. Jring, jring. Ini 5, masih ini 1. Bisa dibagi lagi? Bisa. Bagi 2, tinggal 23. Bagi 2, tinggal 10.
Oke, sudah tidak ada yang dibagi lagi. 23 kali 1, 23. Per 5 kali 10, 50. Begitu adik-adik ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Masih ada ya. Masih banyak soalnya. Oke, masih soal operasi campuran. Tapi di sini ada perkalian, ada pembagian, pecahan. Oke, kita buat pecahan biasa dulu. Seperti yang ini ya adik-adik. Berapa adik-adik? 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. 16 ya. 16 per 5. Kita kali dengan 5 per 6. Kita kurangkan dengan tadi sama berapa? 16 per 5. Bagi. Langsung saja kita balik. Kalau bagi dibalik. Jadinya 2 per 3. Begitu adik-adik ya. Ini operasi pembagian. Supaya jadi perkalian kita balik. 2 per 3. Oke. Kita tinggal coret-coret aja. Jring, jring. Ini jring, jring. Bagi 3. Bagi 2. Maaf. 8. Bagi 2 tinggal 3. Ini juga bisa ya. Bisa dijering-jering lagi kah? Bagi berapa ini? Tidak ada ternyata ya. Oh, bagi berapa? Tidak bisa. Ini udah nggak bisa. Atau mentok di sini ya. Oke, berarti tinggal 8 per 3. Kita kurangi dengan berapa ini? 15 per 32. Oh, disamakan penyebutnya ya. Harusnya tadi ini jangan disederhanakan aja. Samakan penyebutnya jadi 15. 15 kali 5. Berarti ini kali 5, 40. Dikurangi 32. Sama dengan 15. 40 kurangi 32, 8. Oke, jawabannya yang B. Atau bisa pakai yang seperti tadi sifat distributifnya. Ini sama ya adik-adik, bisa dikeluarkan. Tadi ini kan 16 per 5 ya. 16 per 5-nya bisa kita keluarkan. Kurung buka, ini berapa adik-adik? 5 per 6. Ini jadi perkalian ya. Dikurangi berapa? 2 per 3 dibalik. Boleh pakai ini adik-adik ya. 16 per 5. Samain penyebutnya jadi 6. Ini 5 dikurangi supaya 6 kali 2. Ini berarti kali 2 berapa adik-adik? 4. Nah, nanti sama hasilnya ya. Jadi 16 per 5 dikali. Ini berapa adik-adik? 1 per 6. Coret jring-jring bagi 2. Ini tinggal 8. Ini tinggal 3. Sama ya. 8 per 15. Begitu adik-adik ya. Berbagai cara ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya seperti apakah itu? Oke, sudah soal cerita ini ya. Coba. Bus kota jurusan Pasar Pagi berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Jurusan pelabuhan berangkat 45 menit sekali. Pada pukul 07.15, kedua bus berangkat bersama-sama. Jam berapa kedua bus tersebut berangkat bersama-sama untuk kedua kalinya? Oke. Berarti ini soal tentang FPB adik-adik ya. Coba FPB dari 30 sama 45 itu berapa adik-adik? Masih ingat FPB sama KPK? Oke, 30. Begini ya. Biasanya pakai pound faktor. 3, sini 10. Terus ini 2, 5. Begitu kan adik-adik? 45. Kita pound faktorin. Sini 3. Sini 15. Berikutnya lagi, sini 3, sini 5. Berarti ini kan 2 dikali 3 dikali 5. Kalau ini 3-nya ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Jadi KPK-nya berapa adik? 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 dikali 9 dikali 5. 2 kali 9, 18.
kalikan 5, 90. Begitu adik-adik ya. Jadi 90 menit. Nah, 90 menit itu berapa adik-adik? Tadi jam 7 lebih 15. Sekarang 90 menitnya. 90 menit kan 1 jam 30 menit ya. Berarti ditambah 1 jam 30 menit. Di total nanti jadinya berapa adik-adik? 08 45 menit. Jadi jawabannya yang D. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Soal berikutnya apakah itu? Nah, ini. Pak Budi memiliki lahan seluas 450 meter persegi. 2/3 bagian digunakan untuk bangunan rumah. 1/9 untuk kolam ikan dan sisanya untuk taman. Luas lahan yang digunakan untuk taman. Oke, jadi nanti sisa-sisanya ya adik-adik. Coba yang untuk rumah, Coba untuk rumah di situ ada 2/3. Coba 2/3 kali 450. Bagaimana adik-adik? Jring, jring berapa? 15. 150 kali 2? 300. Begitu ya adik-adik. Terus yang untuk kolam ikan, untuk kolam ikan 1/9-nya. 1/9 kali 450. Oke. Cring, cring, ketemunya 5. 5 kali 1, 50. Oke. Nah, berarti sisanya adik-adik sudah 300 sama 50. Jadi nanti sisanya 450 kurangi 300 kurangi 50. Jadi jawabannya berapa adik-adik ini ya? 450 kurangi 300 kurangi 50. Ketemunya 100. Pinter adik-adik ya. Bagaimana? Bisa kita mulai adik-adik? Bisa kita lanjut lagi soalnya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Oke, soal selanjutnya sudah ke soal himpunan ya. Sudah ke bab 2 ya. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah, coba. Yang satu, kumpulan orang-orang kaya. Himpunan bukan adik-adik. Bukan ya, karena ini tidak jelas. Kaya itu tidak jelas. Jadi ini bukan. Kumpulan negara ASEAN. Nah, ASEAN sudah jelas ya. Ada keterangannya ASEAN. Jadi ini termasuk himpunan. Kumpulan kendaraan roda 2. Sudah jelas bukan? Karena ada keterangan roda 2. Kumpulan makanan lezat. Nah, makanan lezat itu relatif ya, tidak jelas. Jadi jawabannya 2 dan 3 yang C. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, kita ke soal lanjutnya. Masih semangat. Diketahui himpunan C, X di mana 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 11. X bilangan ganjil. Anggota dari C adalah, oke kita sebutin adik-adik ya. Coba adik-adik diperhatikan, ini 3-nya tidak ada sama dengannya. Jadi 3 tidak ikut. Berarti kita mulai startnya dari 5, karena mintanya bilangan ganjil. Berarti 5. Bilangan ganjil berikutnya ada 7. Berikutnya lagi ada 9. Nah, 11-nya ikut karena di sini ada sama dengannya. 11. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Yang B. Pinter. Oke, masih semangat ya adik-adik? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Ada diketahui B X di mana 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7. X bilangan bulat. Banyaknya himpunan bagian dari B adalah. Seperti tadi kita sebutin dulu anggotanya B ya. Berapa saja coba adik-adik kita sebutin. 2 tidak ikut ya adik-adik. Berarti startnya dari 3. Berikutnya lagi 4, 5, 6. Terakhir sampai 7 karena ada sama dengannya. Totalnya ada berapa adik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota B itu 5. Nah, pertanyaannya banyak himpunan bagian dari B. Rumusnya masih ingat adik-adik? Apa? 2 dipangkatin N. Jadi ini 2 pangkat 5 adik-adik.
2 pangkat 5 berapa adik-adik? Pinter. Berapa? 32. Oke, kita ke soal selanjutnya. Next, masih semangat ya untuk belajar PTS-nya. Oke, di sini ada keterangannya. Himpunan A seperti tadi, 1 kurang dari sama dengan E kurang dari 9, X-nya bilangan ganjil. Dan B, 1 kurang dari X kurang dari 9, bilangan prima. Pertanyaannya, maka A irisan B. Ingat ya, ini bacanya irisan. Oke, kita sebutin dulu anggotanya A. Anggotanya A berapa saja ini ya? Adik-adik, ganjil. Satunya ikut karena ada sama dengannya. 1, 3, 5, 7. 9-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Bilangan prima. Kita sebutin. Mulai dari 2, 3, 5, terakhir 7. Oke, kurung ditutup. Yang sama, irisan. Irisan itu yang sama ya adik-adik. Di sini ada 3 sama 3. Terus 5 dan 7. Jadi jawabannya 3, 5, dan 7. Yang B. Begitu adik-adik ya. Next kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Oke, sama seperti soal yang di atas. Tapi di sini pertanyaannya K gabungan L. Kita gabungkan. Oke. Seperti biasa kita sebutin dulu anggotanya dari K. Bilangan ganjil. Ini ada sama dengannya. Berarti 5-nya ikut. 5. Berikutnya 7. 9 tidak ikut adik-adik. Karena tidak ada sama dengannya. Jadi hanya 5 sama 7. Oke yang L. Bilangan cacah. 1 ikut karena ada sama dengannya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir hanya sampai 6. Maka K union L. K gabungan L. Kita gabungkan semuanya. Berarti ada 1 bisa masuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya yang D. Begitu adik-adik. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita ke soal selanjutnya. Apakah masih ada? Masih ada. Oke, ini sudah soal cerita adik-adik ya. Dari sekelompok anak terdapat 15 anak gemar bulu tangkis, 20 anak gemar tenis meja, dan 12 anak gemar keduanya. Maka jumlah anak dalam kelompok tersebut adalah... Oke, ini kita bikin diagram Venn-nya ya adik-adik. Diagram Venn. Misalkan yang ditanyakan jumlah anaknya. Oke, jumlah anaknya berarti S ya. Yang ditanyakan semestanya. Di sini bulu tangkis kita beri simbol B. Bulu tangkis tenis meja. Misalkan T. Begitu ya, himpunan T. Adik-adik isinya yang di sini dulu ya. Yang gemar keduanya. Di sini ada 12. Nah, yang bulu tangkis di sini ada 15. Padahal di sini sudah kepake 12. Jadi 15 kurangi 12. Berapa adik-adik? 3. Kita isi di sini 3. Untuk yang di sini sama prosesnya. Jadi yang gemar tenis meja 20. 20 kurangi 12. Berarti berapa adik-adik? 8. Nah, di total deh jawabannya. 3 ditambah 12 ditambah 8. Jadi nanti hasilnya 23. Nah, jadi di sini keseluruhannya ada 23 anak. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Soal yang terakhir ini ya. Dalam suatu kelas terdapat 47 siswa. Setelah dicatat, terdapat 30 anak senang berolahraga, 36 anak senang membaca, 5 anak tidak senang olahraga maupun membaca. Banyak anak yang senang olahraga dan senang membaca. Seperti tadi sama ya prosesnya, kita bikin diagram Venn-nya untuk mempermudah. Di sini diketahui ada 47 siswa. Nah, begini ya bulatannya.
Ini yang olahraga misalkan O, yang suka membaca M begitu. Nah, yang ditanyakan itu yang di sini adik-adik yang suka keduanya, olahraga maupun membaca. Yang olahraga ada 38. Jadi sini 38 dikurangi X ya adik-adik ya. Untuk yang membaca juga begitu. 36 berarti 36 dikurangi X. Nah, yang 5 ini kita taruh di luar di sini. Jadi nanti di total ini tambah ini tambah ini tambah ini ketemunya 47. Jadi 38 dikurangi X ditambah X ditambah 36 min X terakhir ditambah 5. Nanti di total ketemunya sebanyak anaknya 47. Oke, ini coret saja ya. Jring-jring. Tinggal 38 ditambah 36 ditambah 5 berapa adik-adik? 38 tambah 36 itu 74. 74 tambah 5. 79. Begitu adik-adik ya. Dikurangi X sama dengan 47. Coba berapakah X-nya? 79 kurangi berapa supaya 47? Berapa? Pinter. 32. Jadi jawabannya C. Oke, begitu adik-adik ya. Semoga video kali ini untuk membantu adik-adik belajar PTS di rumah. Sekian, terima kasih. Salam Solmatematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.